Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, memberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu saudara, kita akan mengetahui suatu hal yang jarang diungkap dalam Alkitab, mengenai cucu raja yang cacat saudara. Nah, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 8. 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara dikasihi Tuhan, siapakah Mephiboset? Mephiboset adalah anak Jonathan, saudara. Jonathan adalah anak dari Raja Saul yang pernah menjadi Raja Israel. Jadi Mephiboset adalah cucu dari Saul, saudara. Apa yang membuat Mephiboset menjadi orang yang rendah hati? Serangkaian peristiwa yang terjadi dalam keluarga besarnya, saudara, membuat Mephiboset menjadi orang yang rendah hati. Ayahnya Jonathan dan kakeknya Saul kalah dalam peperangan. Mati terbunuh dengan sangat mengenaskan. Itu pun belum cukup kemelangan yang menimpanya. Mephiboset mengalami cacat pada kakinya. Hal ini bisa kita baca dalam 2 Samuel, saudara. 2 Samuel 4 ayat 4 mencatat di sana. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Jika kita membaca bagian ini, saudara, maka berulang-ulang kita melihat sebutan cacat ini ditunjukkan untuk Mephiboset. Ia pun kemudian diasingkan di sebuah tempat yang tandus, namanya Lodebar. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang menimpanya sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya, saudara. Ia merasa dirinya begitu rendah, tidak ada lagi harganya. Nah, Daud mencari keturunan Saul. Saudara dikasihi Tuhan, Daud adalah pribadi yang berhati mulia. Ia tidak pernah menyimpan dendam terhadap perlakuan Saul yang dulu berusaha membinasakannya. Ia berusaha mencari keturunan Saul untuk dipulihkan hak-hak hidupnya. Saudara, Daud adalah seorang pribadi yang hatinya melimpah dengan kasih yang dari Tuhan. Ketika ia mendapat kabar bahwa ada cucu Saul yang masih hidup, ia tidak bersikap acuh tak acuh. Daud berusaha mencari di mana Mephiboset berada. Saudara, Daud menyuruh orang untuk membawa Mephiboset datang kepadanya. Hati yang luar biasa. Apa yang terjadi pada saat Mephiboset menghadap Daud? Kedudukan Daud saat itu adalah Raja Israel, saudara. Dengan kedudukan yang sangat tinggi, ia bisa berbuat apa saja terhadap Mephiboset. Tetapi bukan balas dendam yang dilakukannya. Sebaliknya, ia ingin sekali memulihkan hak-hak kehidupan Mephiboset, cucu seorang raja. Daud ingin meningkatkan harta dan martabat Mephiboset. Yang satu itu terbenam di dasar jurang keterpurukan. Dengarkan apa kata Raja Daud pada saat Mephiboset datang menghadap kepadanya. Kemudian berkatalah Daud dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Artinya, saudara, air tuba dibalas dengan air susu. Terbalik dengan peribahasa yang sering kita dengar.
air susu dibalas dengan air tuba. Ketika seseorang membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan, Daud melakukan sebaliknya, saudara. Kejahatan Saul yang ingin melenyapkan, kini dengan kesempatan yang dimilikinya, ia bukan membalasnya dengan kejahatan. Puji Tuhan, tetapi sebaliknya, saudara. Daud ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Suatu tontonan atau kehidupan yang mesti kita teladani. Saudara, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Tapi juga jangan pernah ingat kejahatan orang lain. Itulah rahasia kebahagiaan hidup ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.